Ini dia 8 hal penyebab kegagalan suatu usaha, terutama di bidang garment. Oke, sebenarnya kegagalan itu adalah suatu hal yang biasa. Kalau kalian itu nggak pernah mengalami kegagalan, ya kita mau belajar dari mana? Sebenarnya kegagalan itu adalah hal suatu yang dimana titik kita itu harus bisa terus belajar dari kegagalan itu sendiri. Jadi kita harus bisa mengambil pelajaran, harus bisa terus give up. Jangan pernah menyerah dari mengalami suatu kegagalan tersebut. Oke, kita akan membahas kenapa itu kegagalan bisa terjadi di usaha garment. Yang pertama adalah karena tidak memiliki target market. Jadi kebanyakan orang usaha konveksi itu nggak jelas nih target marketnya siapa, mau menengah ke atas atau menengah ke bawah, corporate, company, atau sekolah, atau di pasarkan di pasar-pasar. Nah, itu harus ditentukan mulai dari awal. Kalau dari awal aja kita nggak tahu target marketnya siapa, ya otomatis itu akan menjadi kendala ketika kita sudah menjalankan usaha itu sendiri. Yang kedua itu adalah kualitas produk. Nah, kualitas produk itu adalah menjadi suatu hal yang sangat penting. Sekarang gini, orang itu udah merelakan uangnya, merelakan anggarannya untuk bikin di suatu konveksi atau garment. Lah kalau yang udah dipercayakan tersebut, konveksi atau garment tersebut, tapi tidak bisa memberikan kualitas yang baik yang diinginkan konsumen, otomatis konsumen nanti akan kecewa. Ujung-ujungnya kecewa, nanti nggak akan repeat order lagi. Sebenarnya kalau konsumen itu puas dengan kualitasnya kita, maka konsumen itu tadi akan menjadi marketingnya kita sendiri secara otomatis sebenarnya. Yang ketiga itu adalah manajemen yang buruk, di mana manajemen yang buruk itu sangat nggak baik untuk suatu organisasi di dalam perusahaan tersebut. Jadi bagaimana pemimpin itu mengambil keputusan, bagaimana manajemen mengambil kebijakan-kebijakan yang dimana itu harus menguntungkan semua pihak di dalam organisasi manajemen tersebut, tim-timnya tersebut. Nah, kalau manajemennya buruk, soal bagaimana manajemen keuangannya, manajemen marketingnya, manajemen bagaimana proses produksinya, quality controlnya, kalau semua itu nggak ditata dengan baik, dengan rapi, dan terus melakukan evaluasi rapat-rapat secara kontinu, konsisten, maka kita nggak akan bisa terus survive kalau manajemennya itu buruk. Kemudian yang nomor 4, nah itu adalah persaingan yang sangat sengit. Kita itu harus memiliki ciri khas. Kita harus memiliki sesuatu yang berbeda daripada kompetitor-kompetitor yang lain. Karena di luar sana itu banyak banget konveksi garment, itu banyak banget. Nah, apa nih pembedanya kita? Apa nih yang bisa kita unggulkan dari brandnya kita, dari timnya kita, dari perusahaannya kita itu apa? Kalau kita nggak ada pembedanya, nggak ada sesuatu yang terus kita inovatif untuk terus berkembang, untuk terus melakukan pengembangan, ujung-ujungnya nanti kalah kita dengan kompetitor. Itulah juga yang mempengaruhi suatu kegagalan. Kemudian yang nomor 5 itu adalah perubahan tren dan gaya hidup. Nah, kita itu harus peka. Trennya saat ini itu apa sih? Pasti dari tahun ke tahun itu ada tren-tren tersendiri. Mulai dari bahan, model, kemudian tekstur kain, kemudian warna. Nah, itu harus kita terus mengikuti tren. Gaya hidup daripada konsumen itu juga terus berbeda. Apalagi ketika udah menginjak 10 tahun, itu udah pasti berbeda. 10 tahun yang lalu dengan 10 tahun yang sekarang, semakin berkembang, itu semakin berubah gaya hidupnya. Generasi milenial, generasi baby boomers, generasi Z, generasi yang sekarang, semua itu udah berbeda gaya hidupnya. Nah, kita itu harus peka. Kita itu harus mengambil setiap pelajaran di situ. Itu yang paling penting juga. Kemudian yang nomor 6 itu adalah produksi dan bahan baku, di mana kita itu harus terus mencari supplier-supplier yang terbaik, yang cocok, yang sesuai dengan tren tadi. Nah, kita jangan terpaku sama satu supplier, 2 supplier. Kita harus terus mencari supplier-supplier yang up to date dengan gaya dan tren saat ini.
Kalau misalnya supplier itu tadi nggak bisa mengikuti perkembangan zaman, bahan baku ya itu aja, otomatis juga kita yang nanti akan kalah juga dengan kompetitor, karena perkembangan itu sangat pesat dan kita harus memastikan bahan baku tadi itu berjalan dengan baik, dengan aman. Kalau di bidang usaha konveksi garment, kita kan kadang menerima customer kan, atau kadang juga kita menerima untuk brand tertentu. Nah, kalau customer itu tadi dipakai acara di tanggal tertentu, kemudian suppliernya ini bahan bakunya telat, otomatis juga kerugian akan menimpa kita sendiri. Maka dari itu kita harus memiliki alternatif supplier yang lain. Harus ada beberapa nama, beberapa list ini. Kemudian yang nomor 7. Yang nomor 7 ini juga sangat berpengaruh ya, nggak boleh diremehkan. Karena yang nomor 7 ini adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah setempat atau pemerintah pusat itu juga mempengaruhi industri-industri dalam negeri atau industri lokal. Contoh, kalau misalnya pemerintah itu tadi itu melakukan kebijakan seperti peraturan-peraturan impor, yang melakukan impor atau enggak gitu ekspor, bahan bakunya masih impor dari luar, atau kita sudah go ekspor. Kalau kebijakan pemerintah itu tadi ada beberapa perubahan, nah kita harus bisa menyesuaikannya. Kebijakan di dalam perusahaan harus bisa disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan dengan pemerintah. Kemudian kalau misalnya untuk industri lokal, bagaimana perpajakannya juga, itu juga harus perlu dipikirkan. Terkadang gini, kalau perusahaan itu untuk bisa go public, untuk go ekspor, kita harus memiliki sertifikat, kita harus memiliki legalitas resmi. Kalau kita sudah memiliki legalitas resmi, baik itu PT, CV, maka itu akan memudahkan kita untuk lebih berkembang, karena ordernya kita nggak gitu-gitu aja. Kemudian yang terakhir, yang nomor 8, itu adalah ini yang paling penting ternyata, yaitu adalah modal. Yang mempengaruhi adalah modal, di mana modal itu memang bukan satu-satunya yang menjadi tolak ukur. Itu bukan hanya modal yang nomor pertama, tapi modal itu juga sangat penting. Kalau misalnya kita nih ada order besar, nggak ada modalnya, nggak ada backupan keluarga, saudara, atau perbankan, atau seperti apa yang bisa mensupport modalnya kita, otomatis order yang banyak tadi kan nggak mungkin juga kan order itu tadi langsung lunas, pasti kan di DP dulu, kita butuh tambahan modal. Nah, kalau modalnya nggak baik, nggak bagus, itu otomatis juga akan mempengaruhi perusahaan tersebut. Ujung-ujungnya nanti ordernya juga nggak dikerjakan, atau nggak gitu mengalami kendala-kendala di tengah jalan atau di ujung jalan. Apalagi kalau pelunasannya, biasanya kalau pemerintah itu nggak langsung dilunasi, order selesai itu biasanya masih ada tempo, masih ada jangka. Nah, kalau kita nggak ada modal tersendiri, modal perusahaan yang sudah kita sediakan, otomatis kita juga akan susah banget untuk jalan untuk order-order yang lain. Jadi itu ya teman-teman yang bisa saya share, dan semoga ini menjadi impact yang positif, wawasan tambahan baru untuk teman-teman. Dan yang pasti adalah, yang terakhir adalah jangan lupa subscribe, ikuti terus videonya kita, dan semoga kita akan terus berkembang, memberikan wawasan-wawasan positif, wawasan yang dapat membantu teman-teman untuk bergerak, untuk terus berusaha tanpa letih, tanpa lelah, tanpa menyerah, untuk survive terus dalam segala kondisi. Buat teman-teman kalau ingin usaha konveksi atau garment tapi takut, tapi belum siap dengan segala permodalannya, risikonya, tempatnya, dan segala macamnya, kerumitannya, manajemen, tim, dan semuanya, kalian bisa menjadi resellernya kita, timnya kita. Insya Allah The Fix dan seluruh tim akan bisa membantu teman-teman semua mulai dari nol, akan kita bimbing, karena udah beberapa reseller yang kita udah terbukti nih. Kita ada beberapa reseller di luar kota, di luar pulau juga. Alhamdulillah sampai sekarang continue pesan di The Fix karena mereka puas dengan kualitasnya, dengan beberapa garansinya, dengan semualah timnya kita. Jadi teman-teman nggak usah ribet, nggak usah khawatir, udah pasti 100% kita bergaransi. Jadi kalau teman-teman ingin tahu info lebih lanjut, klik aja link di bawah, link adminnya kita. Nanti tanya-tanya apa aja boleh, silakan.
mau jadi resellernya kita, itu peluangnya juga sangat baik, sangat bagus untuk menghasilkan cuan juga. Oke, buat tambahan kamu, kerja sampingan juga, sama kerja sampingan di kita menjadi reseller, it's okay. Oke, gitu ya teman-teman. Thank you semuanya.